Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, sahabat guru penggerak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ibnu Edi Wono SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Islam Ternate Putih Global, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuatnya. Visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berwawasan global. Sedangkan untuk prakarsa perubahan yang sudah saya buat untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu meningkatkan budi pekerti murid melalui pembiasaan di sekolah. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan pertama adalah membuat perencanaan, kedua melakukan pelaksanaan, ketiga merefleksikan kegiatan yang sudah saya lakukan. Tahap pertama, perencanaan. Dalam tahap perencanaan, saya bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang pertama, bersama kepala sekolah, calon guru penggerak melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang prakarsa perubahan yang sudah akan dijalankan untuk mencapai sebuah visi yang telah dibuatnya. Yang kedua, rekan sejawat. Calon guru penggerak melakukan konsultasi bersama rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Apakah prakarsa ini memang cocok dengan kondisi lingkungan sekolah saat ini? Selain itu, selain bekerja sama dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, calon guru penggerak juga berkolaborasi dengan rekan sejawat pada bidang bimbingan konseling. Karena prakarsa perubahan yang difokuskan oleh calon guru penggerak ini adalah pada bidang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berbagi pengalaman, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai program pembiasaan penumbuhan budi pekerti pada murid dan penanganan murid yang perlu perhatian khusus untuk peningkatan karakter budi pekerti murid selama mereka berada di sekolah ataupun berada di rumah. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama, pembiasaan sebelum KBM, yang kedua, pembiasaan saat KBM, dan yang ketiga, pembiasaan setelah KBM. Di mana pembiasaan sebelum KBM itu biasanya ada sebuah kegiatan penyambutan pagi, kemudian sholat duha bersama, zikir, dan tadarus. Sedangkan pembiasaan saat kegiatan belajar mengajar yang itu adalah pembiasaan penyambutan guru, kemudian memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa, menjaga kebersihan kelas, menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang ketiga, pembiasaan setelah KBM, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membiasakan makan dan minum sambil duduk, dan yang ketiga, senyum sapa kepada guru dan semua teman. Berikut adalah salah satu kegiatan penyambutan pagi yang dilakukan. Tujuan dari kegiatan penyambutan setiap pagi ini adalah untuk menciptakan atmosfer yang positif dan energik di sekolah, sekaligus memberikan motivasi bagi para siswa untuk memulai hari mereka dengan semangat tentunya dan antusiasme yang tinggi. Selain itu juga kegiatan ini menumbuhkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah.
dengan harapan mereka bisa terbiasa dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun yang ada di rumah. Kegiatan kedua adalah tadarus Al-Quran. Tujuan dari kegiatan tadarus bersama sebelum belajar adalah untuk memberikan ketenangan hati agar anak-anak dapat belajar dengan hati yang sejuk. Kegiatan ini dipimpin oleh Ustadz atau Ustadzah bersama siswa-siswi bergantian setiap minggunya untuk melatih kepercayaan diri dan kepemimpinan siswa saat memimpin kegiatan tadarus. Sholat dan zikir. Pembiasaan sholat dan zikir di sekolah merupakan upaya yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang religius, berakhlak mulia, dan berkualitas. Dengan konsistensi dan dukungan dari semua pihak, diharapkan pembiasaan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Pembiasaan saat KBM. Yang pertama, penyambutan guru. Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk membiasakan sikap santun setiap kali pergantian jam pelajaran atau ada guru yang masuk di dalam kelas tersebut. Yang kedua, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Membiasakan siswa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran akan menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya berdoa. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang kebersihan, tetapi juga nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kerjasama, kepedulian terhadap lingkungan. Kesepakatan kelas. Pembuatan kesepakatan kelas merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembuatan kesepakatan, kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati di antara mereka. Membiasakan makan dan minum sambil duduk. Pembiasaan makan dan minum sambil duduk adalah salah satu cara sederhana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga membantu membentuk karakter yang baik seperti sopan santun, disiplin, dan kesabaran. Berikutnya adalah refleksi diri. Setelah melaksanakan sebuah kegiatan, saya mencari tahu apa kelebihan, tantangan, kekurangan program penumbuhan budi pekerti yang sudah dilakukan agar dapat diperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Tantangan yang dihadapi, masih ada siswa yang mengobrol saat pelaksanaan tadarus. Masih juga ada siswa yang makan dan minum sambil berjalan atau berdiri dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Serta masih ada guru yang tidak datang saat menyambut penyambutan pagi. Solusi yang harus dilakukan, yang pertama, melaksanakan pembinaan secara pribadi ataupun klasikal. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru piket dan BK untuk pembinaan siswa. Yang ketiga, berkoordinasi dengan semua guru terkait program yang dilaksanakan. Berikut adalah umpan balik dari rekan sejawat dan juga siswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junita. Saya merupakan murid dari Pak Ibnu yang mengajar di SMP Islam Taruna Putih Global.
Beliau menjelaskan materi dengan sedikit cepat dan simpel. Namun karena itu saya lebih mudah memahami materi dan tidak cepat bosan. Beliau juga sering menggunakan media seperti laptop untuk melakukan coret-coretan dibandingkan di papan tulis. Hal itu membuat pelajaran lebih menyenangkan dan lebih seru. Biasanya Pak Ibnu menjelaskan materi, memberikan contoh, dan memberikan kita latihan soal, lalu dikerjakan dan dinilai. Setelah itu Pak Ibnu menghabiskan waktu pembelajaran dengan bercerita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fira, guru BK di SMP Islam Karate Putih Global, dan saya adalah salah satu dari beberapa guru yang mengikuti kegiatan di mana kegiatan tersebut dipimpin dan disampaikan oleh salah satu pengurus kita, yaitu Bapak Ibnu Edi Wono SPI. Testimoninya, selama proses pembelajaran tersebut, materi yang disampaikan oleh Pak Ibnu sangat amat mudah dipahami, dan yang pasti seru banget. Pak Ibnu juga dalam proses penyampaian tidak kaku sama sekali, karena kita juga diajak untuk berpikir dan tidak bosan. Justru menyenangkan sekali tentunya. Kegiatan ini juga membawa perubahan yang luar biasa bagi saya sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah video aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga saya semakin tergerak dan bisa bergerak serta menggerakkan seluruh guru-guru yang ada di SMP Islam Teratai Putih Global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.